Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu MK Manajemen Konstruksi Mas Himalaya Bima Kenzo STMT dan rekan-rekan semuanya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pengaturan proyek. Nah, teman-teman, mungkin topik ini sebenarnya kelihatan serius, tapi kalau kita kupas lebih dalam, pengaturan proyek itu ibarat strategi, teman-teman, dalam sebuah pertandingan. Misalnya, kalau kita strateginya tepat, tim kita bisa menang tanpa harus kebobolan banyak masalah. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke slide selanjutnya ya, untuk pembahasannya. Oke, definisi proyek. Mungkin pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu proyek. Proyek itu adalah sebuah kegiatan sementara dengan tujuan tertentu dan dibatasi oleh waktu, biaya, dan dibatasi oleh mutu. Bukan mutu yang ini ya, tapi mutu atau kualitas. Jadi bukan kegiatan yang terus-menerus, tapi kata dosen saya, ada awal dan ada akhirnya. Bayangkan, seperti sebuah misi, kita punya target, punya deadline, dan harus mencapai hasil yang terbaik. Begitu ya teman-teman, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Lalu, tentang tujuan pengaturan proyek. Kenapa sih kita perlu mengetahui pengaturan proyek itu? Karena pengaturan proyek ini adalah kunci supaya proyek bisa berjalan dengan lancar. Tujuan utamanya adalah ada 4, teman-teman. Yang pertama, memastikan proyek selesai tepat waktu, biaya tetap terkendali, kualitas sesuai standar, dan yang tidak kalah penting adalah menghindari konflik antar pihak. Tanpa pengaturan yang baik, proyek bisa molor, teman-teman. Biaya bisa membengkak, bahkan kualitas bisa turun jauh. Begitu ya teman-teman, mari kita next ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu proses pengaturan proyek. Kalau kita bicara proses, harusnya pengaturan proyek itu terdiri dari 3 tahap besar, teman-teman, yang saya baca dari referensi. Yang pertama, itu perencanaan tentunya, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pengendalian. Perencanaan itu apa sih? Perencanaan itu ibarat penyusunan peta perjalanan, pelaksanaan adalah aksi di lapangan, dan pengendalian adalah GPS yang memastikan kita tetap di jalur meskipun kondisinya berubah ya teman-teman. Jadi itu pentingnya dari 3 poin tadi. Selanjutnya kita bahas tentang unsur utama. Apa sih unsur utama itu? Dalam dunia proyek ada 5 hal utama yang wajib dikendalikan yang saya baca dari referensi. Yang pertama yaitu time, cost, quality, scope, dan risk. Yaitu time, waktu. Berarti project harus sesuai dengan jadwal dong. Yang kedua, biaya. Berarti anggaran tidak boleh melambung. Itu kita harus menyesuaikan anggaran yang sudah disepakati. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu kualitas. Berarti hasilnya harus sesuai standar. Nah, itu yang kita kejar. Sebagaimana kita engineering, kita harus memanage agar kualitas kita, agar apa yang kita kerjakan kualitasnya bisa baik. Selanjutnya itu lingkup, berarti pekerjaan sesuai dengan kesepakatan, dan resiko berarti kita harus siap dengan segala kemungkinan yang bisa mengganggu jalannya proyek. Kalau sudah satu goyah, maka proyek bisa berguncang gitu. Jadi kelima-limanya ini harus balance ya teman-teman. Jadi itu pentingnya 5 poin tadi. Selanjutnya kita bahas ke ruang lingkup dan unsur penting. Dalam pengaturan proyek, ruang lingkup luas sekali. Ada perencanaannya, yaitu planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan, executing, pengendalian atau controlling, hingga penutupan, closing. 4 poin ini. Nah, unsur penting yang harus kita perhatikan di dalam antara lain manajemen, biaya, mutu, resiko, dan sumber daya. Jadi, bukan hanya soal teknis, tapi juga bagaimana mengelola orang, alat, dan komunikasi. Bagaimana kita mengelola SDM-nya, bagaimana kita mengelola alat-alat yang kita gunakan, dan tentunya komunikasi yang paling penting. Karena
kita sebagai engineer, sebagai pekerja di dunia konstruksi, tidak hanya kita yang bekerja, tetapi tim. Ada arsitektur, ada teknik sipil, dan lain-lain. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas tentang faktor keberhasilan. Nah, di sini biar proyek bisa sukses, ada beberapa faktor kunci yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama, tentunya perencanaan yang matang sejak awal. Yang kedua, komunikasi dan koordinasi yang lancar antara semua pihak. Nah, ini tadi. Yang ketiga, komitmen yang kuat terhadap jadwal dan biaya. Dan yang keempat, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi lapangan. Terakhir, evaluasi serta kontrol yang dilakukan secara rutin. Kalau semua ini berjalan, proyek bisa meluncur halus seperti mobil di jalan tol. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, tantangan dalam proyek. Nah, di sini kita membahas tantangannya. Tapi sebenarnya teman-teman, kenyataannya nggak selalu mulus ya di dunia konstruksi. Di dunia proyek itu ada banyak tantangan yang bisa muncul. Misalnya, keterbatasan biaya, waktu yang mepet, perubahan desain mendadak, cuaca yang tidak menentu, konflik antar pihak-pihak terkait, bahkan ketersediaan material tenaga kerja. Inilah sebabnya kenapa pengaturan proyek itu sangat penting, sangat vital teman-teman. Karena tanpa manajemen yang rapi, tantangan-tantangan ini bisa berubah menjadi masalah yang besar. Begitu ya teman-teman. Jadi manajemen proyek ini sangat menjadi hal yang vital di dunia konstruksi. Ya, mungkin kesimpulan yang saya berikan dari penjabaran yang saya berikan, yaitu jadi bisa kita simpulkan bahwa pengaturan proyek adalah kunci utama keberhasilan pembangunan. Fokusnya ada pada 6 aspek penting tadi, yaitu waktu, biaya, mutu, lingkup, resiko, dan sumber daya. Dengan pengaturan yang baik, sebuah proyek tidak hanya selesai, tapi juga efektif, efisien, dan berkualitas tinggi. Artinya apa teman-teman? Pengaturan proyek bukan sekadar teori, tapi senjata utama untuk memastikan hasil yang terbaik. Begitu ya teman-teman. Jadi yang saya paparkan tadi semoga menjadi ilmu bagi kita, menjadi referensi juga bagi saya. Mungkin saya akan memberikan penutup. Demikian penyampaian saya mengenai pengaturan proyek. Semoga materi ini bisa memberi gambaran lebih jelas tentang betapa pentingnya manajemen dalam dunia konstruksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.